Asal-usul diri sebagai suatu teori dalam pemikiran sufistik, terekam dengan jelas dalam pemikiran Ibn Arabi, terkait langsung dengan konsep wahdatul wujud. Konsep wahdatul wujud sendiri diduga berhubungan dengan pemikiran filsafat emanasi Al-Farabi. Oleh sebab itu, sebelum kita mendalami teori tentang kejadian diri, ada baiknya lebih dahulu menengok pemikiran filsafat emanasi Al-Farabi. Melalui teorinya tersebut Al-Farabi menjelaskan bagaimana yang banyak, alam ini termasuk manusia, bisa lahir dari yang satu, Tuhan. Dalam keyakinan Muslim, Tuhan bersifat Maha Esa, tidak berubah, tidak berupa materi, tidak mengandung arti banyak, maha sempurna dan tidak berhajat pada apapun. Kalau demikian hakikat sifat Tuhan, lalu bagaimana alam materi yang banyak ini bisa terjadi dari Yang Maha Esa? Menurut Al-Farabi, alam terjadi dengan cara emanasi, faid. Pemikiran Al-Farabi tentang kejadian alam ini terlihat rumit sebab menurutnya Tuhan tidak mencipta alam. Akan tetapi alam tercipta sebagai akibat dari aktivitas berpikir Tuhan. Dengan pemikiran ini, Al-Farabi mencoba menjelaskan bagaimana yang banyak bisa timbul dari yang satu. Tuhan sebagai akal, katanya, berpikir tentang dirinya dan dari pemikiran ini muncul suatu maujud lain. Tuhan merupakan wujud pertama berpikir, dan dengan aktivitas berpikir itu timbul wujud kedua yang juga mempunyai substansi. Ia disebut akal pertama yang tak bersifat materi. Selanjutnya, wujud kedua ini berpikir tentang wujud pertama dan dari pemikiran ini timbullah wujud ketiga, yang disebut akal kedua. Seterusnya, wujud kedua atau akal pertama itu juga berpikir tentang Tuhan, maka muncullah wujud ketiga, dan berpikir tentang dirinya lahirlah langit pertama. Aktivitas berpikir tersebut terus berjalan. Wujud ketiga, akal kedua berpikir tentang Tuhan maka lahirlah wujud keempat, dan berpikir tentang dirinya, lahirlah bintang-bintang. Wujud keempat, akal ketiga berpikir tentang Tuhan, maka lahirlah wujud kelima, dan berpikir tentang dirinya, maka lahirlah Saturnus. Wujud kelima, akal keempat berpikir tentang Tuhan, maka muncullah wujud keenam, dan berpikir tentang dirinya muncullah Jupiter. Wujud keenam, akal kelima berpikir tentang Tuhan lahirlah wujud ketujuh, dan berpikir tentang dirinya, maka lahirlah Mars. Wujud ketujuh, akal keenam berpikir tentang Tuhan, maka lahirlah wujud kedelapan, dan berpikir tentang dirinya, maka lahirlah matahari. Wujud kedelapan, akal ketujuh berpikir tentang Tuhan lahirlah wujud kesembilan, dan berpikir tentang dirinya, maka lahirlah Venus. Wujud kesembilan, akal kedelapan berpikir tentang Tuhan, lahirlah wujud kesepuluh, dan berpikir tentang dirinya, lahirlah Merkuri. Wujud ke-10, akal ke-9 berpikir tentang Tuhan, lahirlah wujud ke-11, akal ke-10, dan berpikir tentang dirinya, lahirlah bulan. Pada pemikiran wujud ke-9, akal ke-10, berhentilah terjadinya atau timbulnya akal-akal. Tetapi dari akal ke-10 muncullah bumi serta ruh-ruh dan materi pertama yang menjadi dasar dari keempat unsur, api, udara, air dan tanah. Filsafat emanasi Al-Farabi ini ternyata diikuti oleh Ibnu Arabi, tahun 1163 sampai tahun 1240 M, dalam pemikiran tasawuf. Dalam kitabnya, Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi menegaskan bahwa Tuhan adalah wujud mutlak, maksudnya, wujud Tuhan bersifat mandiri, wujud begitu saja dengan sendirinya, yang tidak disebabkan oleh sebab apapun. Di halaman lain Ibn Arabi menjelaskan, pertama-tama harus diketahui bahwa Allah SWT adalah wujud yang awal, yang tidak didahului oleh apapun sebelumnya, tidak ada sesuatu pun yang awal bersamanya, dia mengada dengan sendirinya, tidak butuh perangkat apapun untuk wujud selain dia. Disitulah letak keesannya. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak berhajat kepada alam semesta. Walau bagaimanapun, Allah adalah Sang Pencipta alam semesta. Tentang proses penciptaan alam ini dapat dilihat dalam tulisannya Fusush Al-Hikam. Menurut Ibnu Arabi, Tuhan mencipta alam melalui proses tajali, penampakan diri. Ada 5 tingkatan tajali atau tanazul, turun berjenjang. Tuhan, yaitu 1. Tajali Tuhan dalam entitas-entitas alayan al-sabitah, yang disebut dengan alam al-ma'ani. 2. Tajali Tuhan dari alam al-ma'ani kepada realitas-realitas ruhaniyah, yang disebut dengan alam al-arwah. 3. Tajali Tuhan dalam rupa realitas-realitas psikis,
al-nafsiyah, yang disebut dengan alam, al-nufus, al-natikah. 4. Tajalli Tuhan dalam bentuk-bentuk jasad tanpa materi, yang disebut dengan alam al-mitsal. 5. Tajalli Tuhan dalam bentuk-bentuk jasad bermateri, yang disebut dengan alam al-ajsam al-madiyah, yang disebut juga dengan alam al-hissi atau alam al-syahadah. Lebih lanjut dikatakan bahwa tingkatan pertama sampai tingkatan keempat adalah martabat gaib, tingkatan alam metafisik, sedang, tentu saja, tingkatan yang terakhir atau kelima adalah alam fisik atau alam materi. Dengan demikian dapatlah dipahami jika Ibnu Arabi menolak ajaran yang mengatakan bahwa alam ini berasal dari tiada kepada ada, min al-adam ila al-wujud, creation ex nihilo. Menurutnya, asal segala yang ada, alam, termasuk manusia, adalah emanasi Tuhan yang terus-menerus. Dalam kitabnya Al-Futuhat, dia menyatakan, Maha suci Dia yang menjadikan segala sesuatu dan Dialah ain segala sesuatu itu. Karena itulah, Dr. Ahmad Amin menyimpulkan paham tasawuf Ibnu Arabi sebagai berikut, dan tidaklah alam dalam bentuknya yang beraneka ragam ini melainkan manifestasi wujud Allah Ta'ala. Teori emanasi dalam proses penciptaan alam telah mengisi dan mendasari sistem pemikiran Ibnu Arabi. Dr. Ibrahim Hilal mengatakan, teori emanasi telah mendasari ajaran tasawuf Ibnu Arabi, yang menjelaskan bahwa alam ini bersumber dari Tuhan. Karena itu dapat dikatakan, sesungguhnya alam ini adalah manifestasi Tuhan. Itulah sebabnya esensi dari alam semesta ini adalah Tuhan, sedang lahirnya berupa materi hanyalah bayang-bayang, yang pada hakikat tidak ada. Ibnu Arabi mengatakan, sesungguhnya para muqarrabin telah menetapkan bahwa tidak ada wujud yang sesungguhnya dalam alam ini, melainkan Allah semata. Kita, meskipun ada, sesungguhnya adanya kita adalah karena Dia. Sesuatu yang wujudnya tergantung padanya, sebenarnya sesuatu itu dihukumkan tidak ada. Jadi, adanya makhluk adalah bayang-bayang dan merupakan gambar dalam cermin di mana wujud yang di luar cermin jualah sebenarnya ada. Oleh karena itu makhluk seluruhnya hanyalah bayang-bayang belaka. Pendapat Ibnu Arabi ini tampak pula dalam gubahan lirik syairnya sebagai berikut. Ya Allah, dari dirimulah asal segala sesuatu. Engkau Tuhan, mengapa kau jadikan semuanya satu? Engkau jadikan barang yang tak berhenti adanya. Baik di tempat sempit maupun lapang, kau ada di sana. Dalam gubahan syair yang lain Ibnu Arabi bersenandung. Wajah sebenarnya hanyalah tunggal, wujudnya, tetapi jika kau perbanyak cermin, banyaklah adanya. Dalam perkembangan pemikiran tasawuf, teori Ibnu Arabi ini mempengaruhi pemikiran Abd al-Karim al-Jili, tahun 1365 sampai tahun 1403 M, seperti yang tertuang dalam kitabnya Al-Insan al-Kamil fi Ma'rifah al-Awakhir wa al-Awail. Al-Jili mengatakan bahwa proses tanazul atau tajalli Tuhan itu ada 3 tahapan, yaitu ahadiyah, huwiyah dan iniyah. Pada tahap ahadiyah, Tuhan dalam keabsolutannya baru keluar dari al-a'ma. Sedangkan, huwiyah masih belum tampak dalam kenyataan, tetapi berada di bawah ahadiyah, sifat-sifat dan nama-nama Tuhan dalam bentuk potensial. Tahap iniyah merupakan penampakan diri Tuhan dengan sifat-sifat dan nama-namanya pada makhluk. Teori penciptaan alam dengan tajalli dan tanazul yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi dan Al-Jili ini dalam sejarahnya kemudian dikembangkan oleh seorang sufi dari Gujarat, Muhammad ibn Fatlillah al-Burhanfuri, W. 1029H, 1620 M, dalam kitabnya Al-Tuhfah Al-Mursalah ila Ruh Al-Nabi. Ia mengembangkan teori tajalli menjadi 7 tahapan, yang dikenal dengan istilah Martabat 7. Martabat 7 dari Muhammad ibnu Fatlillah ini mengajarkan bahwa segala yang ada dalam alam semesta ini, terutama manusia, adalah aspek lahir dari suatu hakikat yang tunggal, yaitu Tuhan. Tuhan sebagai zat mutlak tidak dapat dikenal, baik oleh indera, akal maupun imajinasi. Dia baru dapat dikenal sesudah bertajalli, menampakkan diri, melalui 7 martabat, tahapan, sehingga tercipta alam semesta beserta seluruh isinya, termasuk manusia, sebagai aspek lahir dari zat Tuhan. 7 martabat itu adalah 1. Ahadiyah, kesatuan mutlak. 2. Wahdah, kesatuan yang mengandung kejamakan secara keseluruhan. 3. Wahidiyah, kesatuan dalam kejamakan secara terinci batas-batas setiap sesuatu. 4. Alam arwah,
alam segala nyawa yang masih dalam bentuk kesatuan. 5. Alam mitsal, kesatuan dalam kejamakan secara keseluruhan. 6. Alam ajsam, alam segala tubuh, kesatuan dalam kejamakan secara terinci batas-batasnya. 7. Alam insan, alam seluruh manusia. Dari 3 tajalli, ahadiyah, wahdah dan wahidiyah, yang disebut sebagai